Risk threshold. Outline, dasar-dasar manajemen risiko. Risk threshold dalam manajemen risiko menentukan risk threshold, perlakuan dan monitoring risiko, tindakan korektif dan eskalasi risiko, evaluasi dan pengukuran risk threshold. 1,1 konsep manajemen risiko dijelaskan sesuai standar ISO 31000. 1,2 hubungan antara risiko, peluang, dan pencapaian tujuan organisasi diuraikan. Konsep dasar ISO 31000, definisi. Risiko adalah efek ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan, prinsip, terintegrasi dengan semua aktivitas, terstruktur, dan sistematis, disesuaikan dengan konteks organisasi, berdasarkan informasi terbaik yang tersedia, transparan, inklusif, dan dinamis. Kerangka manajemen risiko ISO 31000. 1. Konteks organisasi. 2. Identifikasi risiko. 3. Analisis risiko. 4. Evaluasi risiko. 5. Perlakuan risiko. 6. Monitoring dan review. 7. Komunikasi dan konsultasi. Klasifikasi risiko RM. Risiko, peluang, dan tujuan. Risiko yang tidak dikelola, hambatan, kerugian, kegagalan strategi, peluang yang dikelola, inovasi, efisiensi, keunggulan kompetitif. ISO 31000 menekankan, risiko bukan hanya hal negatif, tapi juga peluang. Contoh penerapan, perusahaan teknologi, risiko serangan siber, peluang, adopsi AI untuk keamanan data. Perusahaan manufaktur, risiko, keterlambatan bahan baku, peluang, diversifikasi pemasok lokal. Diskusi, apa contoh risiko dan peluang yang paling relevan dengan tujuan organisasi Anda saat ini? Jawab di kolom komentar ya. Kedua, risk threshold dalam manajemen risiko. 2.1 Definisi risk threshold. Dijelaskan sebagai batas toleransi risiko yang dapat diterima. 2,2. Faktor-faktor penentu risk threshold diidentifikasi, regulasi, kapasitas, profil risiko organisasi. Definisi risk threshold. Risk threshold, batas tingkat risiko yang masih dapat diterima organisasi sebelum diperlukan tindakan perlakuan lebih lanjut. Merupakan garis pemisah antara risiko yang bisa ditoleransi dan risiko yang harus diatasi. Ditetapkan berdasarkan kapasitas, strategi, dan regulasi organisasi. Risk appetite versus risk tolerance. Risk appetite, tingkat risiko yang bersedia diambil untuk mencapai tujuan. Risk tolerance threshold, batas maksimal penyimpangan yang dapat diterima sebelum harus ada tindakan. Risk capacity and risk appetite. Pentingnya risk threshold menjadi pedoman kapan risiko harus ditangani, membantu konsistensi pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, menjaga kepatuhan terhadap regulasi. Faktor penentu risk threshold, regulasi dan persyaratan eksternal, peraturan pemerintah, standar industri, audit eksternal, kapasitas organisasi, sumber daya finansial, teknologi, SDM daya manusia, profil risiko organisasi, budaya risiko, sejarah kerugian, tingkat kesiapan menghadapi ketidakpastian, tujuan dan strategi,
Apakah organisasi agresif inovatif atau konservatif defensif? Contoh, risk threshold. Bank, batas toleransi NPL, non-performing loan, kurang dari 3%. Rumah sakit, toleransi insiden medis, 0, zero tolerance. Perusahaan IT downtime system kurang dari 2 jam per tahun. Diskusi. Menurut Anda, bagaimana organisasi Anda menentukan batas toleransi risiko? Apakah lebih dipengaruhi regulasi atau kapasitas internal? Jawab di kolom komentar ya. Ketiga, menentukan risk threshold. 3,1 risk threshold ditetapkan melalui analisis profil risiko dan tingkat risiko yang dapat diterima organisasi. 3,2. Risk threshold diselaraskan dengan tujuan strategis organisasi dan ketentuan regulasi. Konsep risk threshold. Risk threshold, batas toleransi, risiko yang diterima organisasi, ditetapkan berdasarkan analisis risiko, bukan asumsi semata. Harus relevan dengan tujuan organisasi dan kewajiban hukum. Analisis profil risiko, identifikasi risiko utama, operasional, finansial, strategis, eksternal, analisis probabilitas dan dampak, kuantitatif dan kualitatif, evaluasi kapasitas organisasi, kemampuan finansial, SDM WDA, teknologi, menentukan tingkat risiko yang dapat diterima. Misalnya, tingkat kerugian maksimal, batas toleransi error, dan lain-lain. Penetapan risk threshold. Risiko keuangan, kerugian maksimal, 2% dari pendapatan tahunan. Risiko operasional, downtime system, 2 jam per bulan. Risiko keselamatan kerja, zero tolerance untuk fatality. Penyelarasan dengan tujuan strategis. Risk threshold harus mendukung pencapaian tujuan strategis. Strategi agresif, risk threshold lebih tinggi. Strategi konservatif, risk threshold lebih rendah. Ketentuan hukum dan regulasi menjadi batas minimal. Contoh, perbankan, rasio kecukupan modal KAR sesuai ketentuan OJK atau BI, rumah sakit, standar akreditasi and patient safety industri energi, regulasi K3, dan lingkungan. Integrasi risk threshold diselaraskan dengan strategi bisnis jangka panjang, risk appetite organisasi, kewajiban regulasi dan standar internasional. Hasilnya, risk threshold yang realistis, terukur, dan dapat dipantau. Diskusi. Apakah risk threshold organisasi Anda saat ini lebih dipengaruhi oleh strategi internal atau tuntutan regulasi eksternal? Jawab di kolom komentar ya. Keempat, perlakuan dan monitoring risiko. 4,1. Perlakuan risiko diterapkan sesuai batas risk threshold yang ditetapkan. 4,2. Monitoring rutin dilakukan untuk memastikan risiko tetap dalam batas threshold. Perlakuan risiko, tindakan untuk mengurangi kemungkinan atau dampak risiko agar tetap dalam batas risk threshold. Bentuk perlakuan, avoidance, menghindari aktivitas berisiko. Mitigation, mengurangi dampak atau likelihood risiko. Transfer, memindahkan risiko asuransi. Kontrak, acceptance, menerima risiko bila masih dalam batas toleransi. Exploit, memanfaatkan peluang atau kerentanan yang ada untuk mendapatkan keuntungan, bahkan jika tindakan tersebut dapat meningkatkan risiko yang terkait. Prinsip pengendalian risiko sesuai threshold harus proporsional dengan tingkat risiko. Fokus pada risiko yang melebihi atau mendekati threshold.
Disesuaikan dengan strategi, organisasi, dan regulasi. Contoh penerapan pengendalian risiko. Perbankan menetapkan limit kredit maksimum. Manufaktur SOP K3 untuk mencegah kecelakaan kerja. Teknologi, firewall dan enkripsi untuk melindungi data. Rumah sakit, kebijakan zero tolerance terhadap kesalahan medis fatal. Monitoring risiko. Monitoring rutin. Pemantauan berkala untuk memastikan risiko tidak melampaui threshold. Dilakukan melalui audit internal dan eksternal. Key Risk Indicators (KRIS), review laporan risiko manajemen, dashboard manajemen risiko. Siklus monitoring risiko, identifikasi indikator risiko, pengumpulan data secara rutin, analisis tren risiko, pelaporan ke manajemen, tindakan korektif bila mendekati atau melebihi threshold. Pentingnya monitoring rutin, menjamin kepatuhan terhadap regulasi, menghindari kejutan atau surprises, memberikan peringatan dini atau early warning system, mendukung keputusan strategis yang lebih tepat. Diskusi di organisasi Anda. Bagaimana proses monitoring risiko dilakukan? Apakah menggunakan laporan manual dashboard digital atau audit berkala? Jawab di kolom komentar ya. Kelima, tindakan korektif dan eskalasi risiko. 5,1 tindakan korektif segera dilakukan jika risk threshold terlampaui. 5,2 proses eskalasi, risiko dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi. Tindakan korektif. Definisi, langkah cepat untuk mengatasi risiko yang melewati ambang batas. Toleransi, risk threshold. Tujuannya, meminimalkan kerugian lebih lanjut, mengembalikan risiko ke dalam batas yang dapat diterima, mencegah kejadian serupa di masa depan. Bentuk tindakan korektif, operasional, perbaikan prosedur, penggantian alat, perbaikan sistem, organisasional, revisi kebijakan, perubahan struktur kerja, finansial, tambahan cadangan dana, restrukturisasi anggaran, SDM, pelatihan ulang, disiplin kerja. Contoh tindakan korektif, IT, serangan siber, aktifkan sistem backup, dan recovery, perbankan. Kredit bermasalah melebihi threshold, hentikan sementara pemberian kredit baru, lakukan restrukturisasi. K3, kecelakaan kerja fatal, hentikan sementara operasi, lakukan investigasi dan perbaikan prosedur. Eskalasi risiko. Proses pelaporan dan peningkatan level penanganan. Risiko kepada otoritas lebih tinggi dalam organisasi. Diperlukan bila risiko melebihi kewenangan pengendalian unit kerja. Risiko berdampak strategis pada organisasi. Regulasi mensyaratkan pelaporan segera. Mekanisme eskalasi risiko. Deteksi risiko. Unit kerja menemukan pelanggaran threshold. Pelaporan awal, keatasan langsung, evaluasi, risiko. Menentukan tingkat keparahan. Eskalasi, ke manajemen puncak. Komite risiko. Tindakan strategis. Keputusan final, sesuai level risiko. Contoh eskalasi risiko. Manufaktur, kecelakaan fatal, dilaporkan ke Direktur Operasional, tambah regulator. K3. Perbankan, fraud keuangan besar, eskalasi ke Komite Audit, dan Dewan Komisaris. Kebocoran data masif, eskalasi ke CISO, dan regulator perlindungan data. Diskusi, bagaimana mekanisme eskalasi risiko di organisasi Anda? Apakah sudah terdokumentasi dalam SOP atau masih bersifat ad hoc? Jawab di kolom komentar. Ya.
Keenam, evaluasi dan pengukuran risk threshold. 6,1 kinerja, pengendalian risiko diukur secara berkala terhadap risk threshold yang berlaku. 6,2 evaluasi berkelanjutan dilakukan untuk memperbarui risk threshold sesuai perubahan konteks internal maupun eksternal. Pengukuran kinerja pengendalian risiko, definisi, proses menilai sejauh mana pengendalian risiko efektif menjaga risiko dalam batas threshold, dilakukan dengan Key Risk Indicators (KRIS), audit internal-eksternal, laporan insiden dan kerugian, benchmark industri. Indikator kinerja pengendalian risiko, jumlah insiden yang terjadi per periode, jumlah kerugian aktual dibandingkan batas toleransi, tingkat kepatuhan terhadap SOP atau policy, efektivitas tindakan korektif yang sudah dilakukan. Contoh pengukuran. Perbankan NPL, non-performing loan kurang dari 3%, terukur tiap triwulan. Kesehatan, tingkat insiden pasien kurang dari 0,5% dari total layanan. IT downtime system kurang dari 2 jam per tahun, diukur via monitoring otomatis. Evaluasi berkelanjutan. Risiko selalu berubah, threshold harus dievaluasi secara periodik. Tujuan, menyesuaikan dengan perubahan konteks internal strategi, kapasitas, SDM, menyesuaikan dengan perubahan eksternal regulasi, teknologi, ekonomi, bencana, memastikan relevansi dan efektivitas pengendalian. Proses evaluasi risk threshold, review, data risiko terbaru, analisis gap antara risiko aktual dan risk threshold, update threshold bila ada perubahan signifikan, dokumentasi dan sosialisasi kepada seluruh unit terkait, monitoring lanjutan untuk menilai efektivitas threshold baru. Contoh evaluasi risk threshold. Perusahaan energi menyesuaikan threshold K3 setelah insiden kecelakaan kerja besar. Perusahaan teknologi menaikkan standar keamanan data setelah regulasi perlindungan data baru berlaku. Perbankan memperketat batas kredit karena kondisi ekonomi resesi. Diskusi, kapan terakhir kali organisasi Anda memperbarui risk threshold? Apa yang memicunya? Perubahan regulasi, strategi, atau pengalaman risiko nyata? Jawab di kolom komentar ya. Terima kasih.